Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam jumpa lagi dengan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema buat kita semua dan kita belajar kembali sejarah hidup daripada Yusuf Saudaraku. Dan hari ini saya akan memberikan tema Yusuf mampu mengartikan mimpi daripada Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat cerita Bapak Ibu, Firaun mengalami mimpi di dalam hidupnya, dan ia mimpi, ya, mimpinya itu berada atau berdiri di tepi sungai Nil. Dan di saat ia berada di tepi sungai Nil, ia bermimpi Bapak Ibu melihat ada di situ ada lembu yang tambun gemuk, dan ada juga lembu yang kurus dan tidak punya kekuatan lah, lembu tersebut. Tetapi di dalam mimpinya itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lembu yang kurus ini memakan lembu yang tambun, lembu yang indah, lembu yang baik, ya. Dikatakan di ayat yang kedua, tampaklah dari suatu Nil itu keluarlah 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Nah, lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun di ayat yang kedua dan ketiga Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ketika dia melihat ada yang namanya ada lembu yang gemuk dimakan oleh lembu yang kurus tadi ini, ketujuh lembu yang gendut, ketujuh lembu yang gemuk tadi dimakan oleh ketujuh lembu yang kurus tadi, maka terjagalah dia. Jadi dia tidak memahami, tidak mengerti arti mimpi tersebut. Dan yang kedua Bapak Ibu, dia mimpi lagi yang kedua kali, dia mimpi ada gandum yang gendut atau ada gandum yang baik dan juga ada gandum yang tidak baik. Dikatakan di situ, dia mimpi yang kedua kali, ya. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampaklah timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Ayat ke-6. Tetapi kemudian tampaklah juga ketumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Firaun agaknya ia bermimpi, ya. Jadi pada ayat yang ke-8 ketika dia bermimpi yang kedua kali, dia di ayat ke-8 dikatakan bahwa pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Karena kenapa pada waktu dia mimpi Bapak Ibu ini berbarengan. Dia mimpi yang pertama itu adalah ketujuh lembu yang gendut tadi, ketujuh lembu yang gemuk tadi, atau gendut atau besar badannya, atau pokoknya super lah. Datanglah lembu yang kurus, ketujuh lembu yang kurus tadi memakan lembu yang gendut atau lembu yang bagus, indah atau bagus dan baik dan gemuk. Nah, dia mimpi yang kedua juga sama. Namun alat peraganya berbeda. Alat peraga yang pertama adalah lembu dan alat peraga yang kedua adalah gandum. Nah, gandum yang berisi tadi dimakan juga gandum yang tidak berisi. Nah, ini ketika dia mengalami mimpi seperti itu, dia gelisah hatinya karena dia tidak memahami, tidak mengerti maksud daripada mimpi itu sendiri. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, dia memanggil para pegawai istananya. Nah, semua pegawai istananya tidak ada yang bisa menerjemahkan daripada mimpi itu sendiri. Ya, mimpi daripada yang dialami, yang dimimpikan oleh Firaun tadi itu sendiri, tidak ada seorang pun yang mampu mengartikannya. Kalau kita baca keseluruhan daripada Kejadian pasal 41 ayat yang pertama sampai ayat yang Bapak Ibu Saudaraku yang ke-36 situ, kita akan menemukan situ ada beberapa pegawai istana yang dipanggil oleh Firaun itu sendiri, tetapi mereka tidak mampu menerjemahkan daripada mimpi Firaun itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudaraku dipanggillah Yusuf. Ya, makanya saya memberikan tema hari ini adalah Yusuf mampu mengartikan mimpi daripada Firaun. Ya,
Ini awal daripada kebebasan Yusuf ketika Yusuf itu ada dalam penjara, ya, karena pelanggaran katanya padahal itu difitnah oleh Potifar, ya, istri daripada Potifar. Yusuf harus masuk ke penjara, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, di saat dia berada penjara, ya, pada waktu dia berada di penjara, ada peristiwa dia pernah menerjemahkan mimpi daripada teman-teman yang ada di penjara itu, sehingga dia dipromosikan ketika pada waktu Raja Firaun itu bermimpi, maka dari teman-teman yang lolos tadi menceritakan kepada Firaun bahwa ada orang Ibrani yang bisa menerjemahkan mimpi-mimpi tersebut. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, akhirnya Firaun menyuruh pegawainya untuk memanggil, ya, Yusuf itu sendiri, ya, memanggil Yusuf. Di ayat yang ke-14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Nah, pada waktu dia menghadap Firaun, pada waktu dia ada di depan Firaun atau berada di ruang Firaun, boleh dikatakan seperti itu Bapak Ibu, ya, pada waktu dia bertemu dengan Firaun, lalu Firaun menceritakan hal yang sama tadi, ya, dia menceritakan satu ketika dia bermimpi, dia berada di tepi sungai Nil, ada 7 lembu yang gemuk dimakan oleh ke-7 lembu yang kurus. Ya, itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, ada 7 gandum yang indah yang berisi tadi, tetapi dimakan habis oleh gandum yang kurus yang tidak berisi. Lalu cerita itulah yang membuat Firaun gelisah dan akhirnya dia memanggil Yusuf dari yang berada di penjara, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Luar biasa, ya, perjalanan kehidupan daripada Yusuf ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu ketika dia menceritakan hal itu, lalu Yusuf yang luar biasa, lalu ia menjawab kepada Firaun di ayat yang ke-25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama, ya. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu adalah ke-7 tahun juga. Ya, kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir yang gandum yang hampa dan layu oleh angin itu timur itu, maksudnya akan 7 tahun kelaparan. Jadi 7 lembu yang gemuk atau 7 gandum yang baik tadi itu 7 tahun kelimpahan. Tetapi 7 lembu yang buruk dan 7 gandum yang kurus tadi adalah 7 tahun kelaparan Bapak Ibu. Jadi memang pada waktu Yusuf berada di Firaun, dalam kitab Alkitab menceritakan bahwa ada 7 tahun kelaparan dan juga 7 tahun kelimpahan. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, dari peristiwa itu Yusuf mampu mengartikan mimpi daripada Firaun, dan apa yang dialami ketika dia mampu menerjemahkan itu Bapak Ibu, ya, ketika ia mampu menerjemahkan mimpi daripada Firaun itu, maka Yusuf dipromosikan semakin baik. Yusuf mengalami pertolongan dari Tuhan. Dia keluar dari penjara Bapak Ibu. Ya, dia keluar dari penjara dan dia dikasih tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya, ya, dikasih tanggung jawab di ayat yang ke-31, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatlah kelaparan itu, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Benar, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah telah akan segera melakukannya. Ayat 33, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, ya,
mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan pemilik-pemilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Di ayat yang ke-36, demikianlah segala bahan dan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri itu dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri itu jangan binasa karena kelaparan. Bapak Ibu Saudaraku, justru dari proses dia dimasukkan di penjara, akhirnya diangkat oleh Tuhan, dia dipakai untuk menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Akhirnya Yusuf menjadi penasihat yang baik, dikatakan di situ dia menginstruksikan, menyampaikan kepada Firaun untuk memilih atau untuk mencari orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berakal budi, ya, untuk mengumpulkan makanan atau mengumpulkan hasil tanah selama 7 tahun kelimpahan itu sendiri, sehingga akan terjadi 7 tahun kelaparan Bapak Ibu Saudaraku. Maka ketika mereka berhasil mengumpulkan makanan atau bahan makanan atau bahan dari tanah, dari hasil bumi orang Mesir itu sendiri selama 7 tahun itu sendiri, 7 tahun kelimpahan itu sendiri, maka terjadi 7 tahun kelaparan. Maka bangsa Mesir atau masyarakat Mesir tidak binasa oleh karena kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini kita akan mengambil kesimpulan bahwa Yusuf diproses begitu rupa, ya, diproses begitu rupa dari dimana ia tidak bersalah, dikatakan dia bersalah, dimana dia tidak melakukan perzinahan, lalu difitnah dia melakukan pelecehan atau melakukan seksual terhadap Potifar, istri dari Potifar, dan akhirnya berujung ia masuk ke dalam penjara Bapak Ibu. Nah, dari penjara itu dia dipanggil, dan ia dipanggil oleh Firaun, dan ia menerjemahkan mimpi dari Firaun itu sendiri, dan Yusuf mampu menerjemahkannya. Ya, Yusuf mampu menerjemahkan atau mengartikan mimpi daripada Firaun itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman sahabat semua, saya kira kita semua akan mengalami hal-hal yang buruk juga dalam hidup kita. Mungkin itu ada orang-orang yang tidak senang kepada kita, mungkin ada sahabat-sahabat yang tidak suka kepada kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman-teman kita, mungkin sahabat atau teman-teman pelayanan kita, teman sekolah kita, teman kuliah kita, teman kerja kita. Itu banyak mungkin yang tidak senang sama kita, tapi yakin Tuhan akan mempromosikan saudaraku. Tuhan akan memakai saudara, akan menjadi orang-orang yang berakal budi, akan menjadi pribadi-pribadi yang berakal budi dan bijaksana, yang mampu mampu menerima atau mampu mengampuni, atau mampu merangkul, atau mampu tidak dendam, tidak bermusuhan, tapi memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni, seperti daripada Yusuf saudaraku. Kalau secara manusia dia bisa marah, secara manusia dia bisa jengkel, secara manusia bisa emosi, tapi dia menjalaninya proses demi proses dalam hidupnya. Tapi saat ini di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-36, dia dipakai untuk menerjemahkan daripada mimpi daripada Firaun itu sendiri. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun dia mampu menerjemahkan mimpi dan dia dipromosikan, tapi satu ketika dia juga mengalami proses lagi. Demi proses demi proses terus ada dalam kehidupan Yusuf. Demikian juga kita yang masih hidup di bumi Bapak Ibu Saudaraku. Proses demi proses itu ada, masalah demi masalah itu ada, tantangan demi tantangan itu pasti ada. Namun satu hal yang kita perlu yakini adalah bahwa kita punya Tuhan yang mampu menolong dan memberkati kita, yang mampu memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut, jangan gentar, tetap percaya Tuhan, sebab Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.